informasi dan juga sekaligus sebagai media pembelajaran bagi kita semuanya ya. Jadi tadi sudah kita singgung ya tentang muqaddimah haji ya. Kalau kita di sini adalah bahwa haji ini secara bahasa memiliki maksud yaitu dari kata-kata hajja yahujju hajjan ai qasdul makan. Jadi ketika kita bermaksud walillahi 'alan nasi hajjul baiti tadi surat Ali Imran 97 tadi, hajjul baiti adalah bermaksud pergi ke makan itu hanya tempat yaitu ke Baitullah. Kemudian istimaluhu fi syar'i dimaksudkan di dalam syariat kita itu adalah qasdil Ka'bah, yaitu bermaksud pergi ke Ka'bah baik itu untuk prosesi haji ataupun untuk umroh ya. Kemudian fal hajju qasdun lin nusuk wa tajju qasdun litijarah. Jadi haji itu adalah dimaksudkan untuk melaksanakan ibadah haji, sedangkan ada kata-kata tajju yaitu tujuan untuk berniaga. Kalau umroh amara ya'muru umratan maksudnya adalah sama, yaitu qasada, memiliki maksud. Jadi dengan kata lain bahwa haji dan umroh itu memiliki makna yang sama, sehingga hanya dalam pemakaian istilah syar'inya saja yang membedakan. Untuk umroh berarti mengunjungi Baitullah, melaksanakan ibadah sebagaimana dalam haji, selain wukuf di Arafah dan amal-amal pada hari tasyrik. Jadi umroh ini hanya di Mekah saja, yaitu mulai dari ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul. Jadi 4 itu saja rukun umroh. Nah, sedangkan untuk haji ini yang lebih khusus adalah Arafah. Jadi Arafah itu adalah puncak ibadah haji, al-hajju Arafah. Haji itu adalah melaksanakan wukuf di Arafah. Nah, sedangkan untuk dasar hukumnya tadi sudah kita singgung surat Al-Imran 97. Kemudian di surat Al-Baqarah 196 wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji serta umroh hanya untuk Allah. Jadi haji itu hanya ikhlas karena Allah, bukan untuk tujuan yang lainnya, bukan karena riya, pamer, bukan supaya dipanggil abah, umi, macam-macam ya. Bukan itu tujuan kita. Haji adalah untuk Allah Ta'ala. Kemudian di surat Al-Hajj ayat 27, wa'adhin finnasi bil haji, serulah kepada manusia, ini perintah Allah kepada Nabi Ibrahim, serulah untuk berangkat haji, yaitu karijalan, mereka akan mendatangimu dalam keadaan jalan kaki, wa ala kulli dhamir, dan juga mengendarai unta, ya'tina min kulli fajjin amik, mereka akan datang dari segenap penjuru dunia ini. Di Ibrahim yang hanya menyeru dengan suaranya, tapi Allah yang menyampaikan ke seluruh alam. Kemudian surat Al-Baqarah 197, Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat, haji itu memiliki bulan-bulan yang tertentu, yaitu Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Ini tidak boleh dilaksanakan pada bulan-bulan yang lain. Kemudian dari hadis juga sangat banyak, diantaranya hadis Arba'in yang ketiga ini, bahwasanya Islam dibangun di atas 5 rukunnya, diantaranya adalah hajinya. Ada ibadah haji di sini. Nah, jamaah sekalian, kalau kita ikuti rangkaian perjalanan ibadah haji yang dulu pernah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW maupun umrohnya, beliau tercatat dalam sejarah itu melaksanakan umrohnya 4 kali dalam 4 tahun yang berbeda. Setelah di era di Madinah ya, beliau umroh pada tahun 6 Hijriah dengan miqat di Abyar Ali atau Bir Ali Dzulhulaifah bersama sahabatnya 1.400 orang. Tetapi perjalanan umroh ini tidak terlaksana dan hanya berakhir di Hudaybiyah, karena penduduk kota Mekah pada saat itu tidak mengizinkan Rasulullah SAW masuk ke Mekah walaupun dengan tujuan umroh.
jadi dicegat di Hudaybiyah sana. Dan akhirnya lahirlah perjanjian Hudaybiyah yang terkenal dalam sejarah, ditulis oleh Sayyidina Ali di depan utusan Arab Quraisy, yaitu Zuhail bin Amr. Jadi intinya gagal pada saat itu ya. Kemudian umroh yang berikutnya pada bulan Dzulqa'dah tahun 7 Hijriah sebagai umroh qadha, umroh pengganti tadi yang tahun 6 kan gagal. Maka pada tahun berikutnya beliau umroh mengambil miqat di Ya'jij, yaitu suatu tempat dekat kota Mekah, dan Rasulullah beserta sahabatnya tinggal di Mekah selama 3 hari. Kemudian beliau umroh berikutnya adalah pada tahun 8 Hijriah. Sekembali dari penaklukan daerah Taif, beliau singgah di kampung yang bernama Ji'ronah dengan mengambil miqat ihram dan umroh dari sana, karena beliau bersama para sahabatnya memasuki kota Mekah pada bulan Ramadan, yaitu Fathu Mekah, tanpa ihram umroh. Maka sebagian sahabatnya mengatakan umroh beliau Ji'ronah ini juga adalah umroh qadha atau pengganti. Jadi saat masuk kota Mekah bukan ihram ya, tapi untuk penaklukan kota Mekah, tapi di sela-sela itu beliau mengambil miqat kembali di Ji'ronah, jadi keluar dulu dari pusat kota Mekah. Kemudian umroh beliau yaitu pada saat haji wada sekaligus beliau melaksanakan umroh. Jadi beliau dalam sebuah pendapat disebut haji qiron, menggabungkan antara haji dan umroh, yaitu pada bulan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah ya. Pada bulan Dzulhijjah beliau ihram dari Dzulhulaifah pada tanggal 25 atau 26 Dzulqa'dah tahun ke-10 Hijriah. Ini adalah pengerjaan haji mabrur, yaitu haji yang betul-betul kita laksanakan ya, perangkaiannya dengan landasan ikhlas, landasan ketakwaan. Prosesinya juga kita laksanakan dengan semaksimal mungkin, dan di sini banyak sekali keutamaan yang kita dapatkan dari pelaksanaan haji yang mabrur. Yang utama adalah kita akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah saya kira juga sudah banyak ya yang bisa kita ambil hikmah. Nah, teman sekalian, berikutnya coba kita lihat kawasan Makkah pada zaman ini ya. Ini adalah Bukit Sofa, tempat dimulainya sa'i. Kemudian ada Ka'bah, kiblatnya umat Islam dan dijadikan sebagai pusat tawaf. Dan ini adalah 7 menara setinggi 90 meter ya. Dan ini adalah Marwah. Jadi ini adalah Mas'a, tempat sa'i di Sofa, Marwah. Baik ya. Ini kawasan Masjidil Haram. Jadi di sekitarnya itu berdiri hotel-hotel yang bagus, yang mewah. Dan jamaah haji biasanya kalau yang reguler itu ada ring-ringnya. Yang paling dekat itu kurang lebih jaraknya 1,5 kilo. Ada ring yang kedua itu lebih jauh lagi, bahkan ada yang di Aziziyah itu sampai 10 kilo, sehingga jamaah haji harus naik bis dulu kalau mau berangkat ke Masjidil Haram. Kalau orang jamaah haji yang khusus, apalagi plus-plus, yang berangkat dengan nilai yang sangat mahal, itu bisa tinggal di Kemudian untuk ketentuan ibadah haji ya. Jadi haji ini bisa kita laksanakan dengan 3 model. Apakah dengan haji tamattu itu direkomendasikan kepada jamaah haji Indonesia. Haji tamattu itu adalah kita berhaji untuk melaksanakan umroh terlebih dahulu. Misalnya kita gelombang pertama, maka kita berangkat ke Madinah terlebih dahulu, kemudian kita ambil miqat seperti penduduk Madinah, yaitu di Dzulhulaifah atau Bir Ali tadi. Kita ihram di sana, dan dengan melaksanakan labbaik Allahumma umratan. Jadi niatnya itu adalah niat untuk melaksanakan umroh terlebih dahulu.
baru kemudian setelah itu jadi niat itu setelah kita sholat 2 rakaat ya, 2 rakaat ihram itu, kemudian kita niat, baru kemudian kita niatnya itu di kendaraan, dan setelah niat kita baru menyampaikan talbiyah ya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu kita ucapkan terus di bis sampai kita masuk istirahat sebentar di hotel dan sampai kita menuju ke Masjidil Haram. Itu masih kita ucapkan sampai di depan Masjidil Haram baru berhenti ya. Jadi talbiyah itu berhenti di sana. Jadi itu jamaah haji tamattu yang sering dilaksanakan oleh kita. Ada lagi jamaah untuk melaksanakan haji ifrad, yaitu haji saja, labbaik Allahumma hajjan. Kalau Nabi tadi adalah labbaik Allahumma hajjan wa umratan, yaitu haji dan umrah digabungkan. Nah, jamaah sekalian, jadi kalau umrah dulu ya, tadi ini misalnya kita melaksanakan haji secara tamattu, maka kita laksanakan umroh secara sempurna dulu. Jadi kalau umroh ini adalah umroh yang wajib, ini maksudnya adalah umroh yang kita laksanakan karena misalnya tadi ya, dalam rangka untuk kita laksanakan di rangkaian haji tamattu tadi, kemudian misalnya umroh itu nazar, itu juga wajib. Nah, di sana pada selesai ihram kita tawaf, kemudian kita sa'i dan cukur atau tahallul tadi. Sedangkan umrah sunnah itu dilaksanakan untuk yang kedua, ketiga dan seterusnya. Apakah boleh satu safar lebih dari satu umrah? Itu para ulama berbeda pendapat ya. Ya, ada yang mengatakan pumpung di sana maka nggak apa-apa. Umratu ilal umrah kafaratul lima bainaha. Antara umrah satu dengan umrah yang berikutnya itu ada penghapus dosa, sehingga memperbanyak saja, bahkan ya banyak yang umrah badal. Karena dia sudah umrah maka membadali jamaah yang lainnya yang belum pernah umroh karena mungkin sudah tua, renta, sudah sakit-sakitan atau bahkan sudah meninggal ya. Biasanya ada seperti itu. Bagi yang mengatakan satu safar satu umroh itu berdasarkan sejarah, Nabi SAW setiap kali melaksanakan umroh satu kali saja. Tadi umroh qadha tahun 7 Hijriah, beliau 3 hari di Mekah kan, tapi satu kali. Beliau saat Fathu Mekah itu juga satu kali saja kan, tidak berkali-kali. Nah, itulah memang khilafiyah, beda pendapat, harus saling menghormati ya, tidak boleh saling mengklaim paling benar. Ada ya, saya sering bersama dengan jamaah pada musim haji dulu juga begitu. Bisa-bisa satu hari itu mungkin bisa sampai 3 atau 5 kali bolak-balik umroh. Karena dia sudah melaksanakan, kemudian umroh lagi, mengambil mikot lagi ya di luar kota Mekah, yaitu ada yang di Ji'rona tadi, ada di mana itu mikot satunya yang lebih dekat, ada lagi yang lebih dekat ya, sekitar 10 kilo itu bisa mengambil, itu bisa 10 kali dalam Tan'im ya. Itu mikotnya Aisyah pada saat itu di Tan'im, ada masjidnya juga di sana, itu bisa sampai 3-5 kali dalam satu hari ya. Kan sambil kalau jamaah haji, kalau sudah selesai prosesi haji itu sangat longgar di sana, karena kita di Mekah itu 30 hari, di Madinah 8 atau 9 hari, jadi 40 hari kita waktunya di Mekah kan sangat longgar. Nah, kemudian syarat dan rukunnya umroh, insya Allah sudah kita sampaikan tadi ya. Untuk rukun umroh ada niat ihram, tawaf umroh, sa'i, cukur, tahallul dan tertib. Kemudian waktu mengerjakan dilaksanakan kapanpun selain hari-hari ini. Hari Arafah, kemudian hari Nahar itu 10 Dzulhijjah, hari Tasyrik itu 11, 12, 13 Dzulhijjah itu tidak boleh. Nah, sedangkan haji, untuk hukumnya haji ini wajib kepada kaum muslimin yang memiliki kemampuan tadi ya, yang sudah balik ya. Kalau hajinya belum balik maka dia dihukumi sunnah, tidak menggugurkan kewajiban dia. Jadi biasanya dia masih kecil, orang tuanya mampu mengajar dia haji, maka nanti kalau dia sudah balik tetap ada kewajiban melaksanakan haji, tidak bisa hilang rukunnya dari pelaksanaan haji sebelum balik.
Kemudian ada syarat-syaratnya, yaitu syarat wajib haji adalah Islam, balik, akil, merdeka, istitoah, punya kemampuan. Sedangkan rukunnya yaitu ihram, wukuf di Arafah, tawaf ifadah, sa'i, mencukur, tertib. Rukun ini apabila ditinggalkan maka hajinya tidak menjadi batal ya, hajinya tidak sah maksudnya. Kalau wajib, kalau ditinggalkan maka bisa diganti dengan dam seperti ihram ya, dari tempat mikot. Kalau melebihi mikot itu akan menjadi batal. Nah, mikot ini nanti kita coba akan bahas. Jadi kalau meninggalkan wajib haji bisa diganti dengan dam. Dam itu adalah sebesar kambing, senilai dengan harga kambing. Harga kambing juga bervariasi, mulai dari sekitar 300 real sampai 500 real tergantung besarnya. Sedangkan untuk waktu ihramnya, ya itu para ulama menyatakan mulainya tadi sebagaimana di ayat yang sudah kita baca, 1 Syawal itu bisa mulai. Kemudian berakhirnya sampai nanti 10 Dzulhijjah. Itu untuk waktu ya, waktu pelaksanaannya. Sedangkan untuk batas, tapal batas mikot ya, mikot itu tapal batas. Kalau mikot zaman tadi adalah 3 bulan tadi. Kalau mikot makani, yaitu mikot itu tapal batas yang dimaksud adalah tempat batas kita harus ihram. Tempat berihram ini adalah di mikot yang telah ditentukan dan boleh juga dilakukan sebelum sampai di mikot. Mikot ihram jamaah haji Indonesia gelombang 1 adalah seperti penduduk Madinah, yaitu di Bir Ali. Sedangkan untuk jamaah haji gelombang kedua itu ada di atas udara, sejajar dengan tempat yang namanya Qarnul Manazil, atau dapat juga, ini suatu pendapat ya di King Abdul Aziz, tapi saya kira pendapat ini masih ada perbedaan pendapat. Yang lebih aman di Qarnul Manazil atau di Iya Lamlam, itu ada pengumuman nanti dari ini kru pesawat ya, dari pramugari atau dari kaptennya, itu ada pengumuman bahwasanya kita sampai di Qarnul Manazil silakan menyiapkan. Sebelumnya sudah ada aba-aba juga ya, jadi di embarkasi sudah disiapkan ihramnya. Bagi yang perempuan otomatis gampang ya, kalau perempuan sudah pakai seperti itu. Kalau laki-laki mungkin ada dalemannya, nanti dilepas di kamar mandi, kaos dalam, celana dalam dilepas dan memakai ihram murni kalau sudah mulai ihram itu. Apabila melewati mikot yang telah ditentukan dan tidak ihram, maka tadi itu dia wajib bayar dam tadi, seekor kambing. Atau mengambil cara lain seperti berikut, kembali lagi ke mikot haji terdekat yang dilewati tadi sebelum melakukan salah satu kegiatan haji atau umroh. Tapi harus tadi ya, bayar dam tadi ya. Kemudian ini pakaian ihram bagi pria seperti pada umumnya, memakai 2 helai kain yang tidak berjahit sebagaimana pakaian biasa, atau diselindangkan, disandangkan di bahu dan 1 disarungkan. Pada waktu melaksanakan tawaf, kain ihram dikenakan dengan cara ittiba. Ittiba itu dengan membuka bahu sebelah kanan dengan membiarkan bahu sebelah kiri tertutup kain ihram. Ini disunahkan karena dulu ada tuduhan dari orang-orang kafir, Nabi Muhammad dan sahabatnya itu orangnya yang kainnya, yang kulitnya itu tidak bersih ya, mereka banyak bercak-bercak lukanya atau penyakitan lah ya. Nah itu ditunjukkan, nggak seperti itu, kami ini orang-orang yang sehat. Nah jadi ditunjukkan pundak sebelah kanannya tadi ya. Disunahkan berwarna putih, tidak boleh memakai baju, kemudian celana juga tidak boleh, pakaian biasa, sepatu yang tertutup tumitnya dan tertutup kepala yang melekat itu tidak boleh ya. Bagi laki-laki tidak boleh pakai kopiah, pakai topi, pakai ikat kepala macam-macam ya, itu nggak boleh. Kemudian kalau pakai kacamata boleh ya, pakai jam tangan boleh, pakai sabuk juga boleh, pakai sandal juga boleh. Tapi kalau sepatu tertutup nggak boleh. Bagi wanita memakai pakaian yang menutup seluruh tubuh kecuali muka,
Dan kedua tangan dari pergelangan sampai ujung jari atau kafain. Nah, warnanya nggak masalah, tidak harus putih. Kalau di Saudi, di sekitar sana ya hitam-hitam. Ada juga warna-warni nggak masalah, jadi tidak harus putih untuk pakaian perempuan ya. Nah, sedangkan larangan bagi jamaah yang muhrim, yang ihram, bagi wanita laki-laki memakai pakaian biasa, tidak boleh. Pakai sepatu yang menutup tumit, menutup kepala yang melekat seperti topi, kecuali apabila sangat dingin sekali atau ada luka, yang harus diperban menutupi sebagian kepala atau seluruhnya. Jadi kalau sekarang era pandemi ya, memakai masker itu nggak apa-apa kalau memang dibutuhkan sekarang ini. Karena kalau nggak gitu kita tertular. Sedangkan bagi wanita dilarang berkaos tangan, dilarang menutup muka, apakah cadar atau masker, kecuali sekarang yang era darurat ya. Kemudian bagi pria wanita tidak boleh pakai wangi-wangian ya, termasuk dalam hal ini kalau mandi, ada kesempatan mandi kan, kita datang check-in di hotel di Mekah sebelum tawaf itu boleh mandi, tapi jangan pakai sabun yang wangi-wangian. Ada sabun khusus yang tidak mengandung wangi-wangian. Di Arafah kan pasti kita juga mandi, di Mina kan juga mandi juga ya. Jadi nggak apa-apa, asalkan tidak memakai sabun yang ada parfumnya. Kemudian motong kuku, mencukur atau mencabut rambut badan juga tidak boleh, kecuali rontok kalau disisir tanpa sengaja. Kemudian rambutnya rontok nggak sengaja boleh. Membunuh dan menganiaya binatang buruan darat dengan cara apapun kecuali binatang yang membahayakan boleh dibunuh. Kalau membunuh nyamuk gimana ya? Ya itu kan kecil ya, maksudnya bukan sebuah hal yang besar. Jadi ya insya Allah ya itu makfu, masih makfu lah. Tapi kalau membunuh ini dalam arti yang membunuh untuk berburu, nikah ataupun meminang itu juga tidak boleh, berjumbu, bersetubuh apalagi nggak boleh, mencaci, bertengkar atau mengucap kata-kata kotor juga nggak boleh. Juga tidak boleh memotong dahan-dahan, ranting-ranting yang ada di tanah haram, itu tidak boleh ya selama kita ihram. Kemudian kita saat wukuf di Arafah, tadi sudah kita sebutkan, ini adalah puncak ibadah haji. Kita wukuf pada tanggal 9 Dzulhijjah. Mulai tanggal 9, yaitu mulai zuhur sampai dengan maghrib di sana. Setelah itu, kita mabit di Musdalifah antara perjalanan. Jadi pada saat kita sudah selesai tadi, misalnya kita jamaah haji tamattu ya, sudah selesai dari ihram, kemudian kita tawaf, kita sa'i dan kita tahallul kan sudah selesai, maka kita memakai baju biasa, kita menunggu sampai tanggal 8 Dzulhijjah. Nah 8 Dzulhijjah itulah kita keluar dari maktab kita menunggu jemputan bis, biasanya duhur lah. Seharusnya kita sunnah dulu untuk pergi ke Mina, tapi kebijakan pemerintah supaya tidak menimbulkan kredit, karena saking banyaknya ya jamaah haji kita Indonesia saja itu 250 ribuan kurang lebih, maka langsung dari maktab tempat tinggal atau tempat menginap kita tadi untuk sementara itu langsung diangkut ke Arafah. Ada yang tanazul ya, maksudnya memisahkan, ada KPI khusus juga yang ke Mina, tapi kebanyakan langsung ke Arafah. Jadi menunggu di Arafah selama 2 hari itu. Gak apa-apa kita ibadah di sana walaupun belum masuk ya, sehingga ketika kita wukuf betul-betul sudah persiapan tahu medan di sana. Jadi setelah wukuf di Arafah, sorenya maghrib itu kita mabit di Musdalifah pada tanggal 9 habis maghrib atau masuk malam 10 berarti ya. Di Musdalifah itulah kita banyak berdoa, beristighfar, dan kita boleh mengumpulkan ya. Tidak harus ya, kerikil yang akan kita lemparkan di Mina itu tidak harus dicari di Musdalifah. Mungkin yang kita cari hanya 7 saja untuk lempar Jumroh Aqobah tanggal 10-nya. Tapi kalau untuk tanggal 11-nya cukup kita cari di Mina, nggak ada masalah ya. Tidak harus di Musdalifah. Nah, kemudian pada pagi harinya, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, itu kita langsung dijemput ke Mina, tapi
antriannya panjang ya, tergantung jadwal bis kita. Jadi menunggu untuk dijemput ke sana, ke Mina. Sesampai di sana kita melemparkan jumroh akobah pada waktu duha ya, pada waktu pagi itu kita melempar jumroh akobah. Kemudian kita melempar jumroh akobah, yaitu pada tanggal 10-nya, 10 Dzulhijjah. Kemudian setelah itu bisa ke Mekah untuk tawaf ifadah atau bisa kembali ke maktabnya di Mina. Perbedaan kalau kemah di Arafah itu non permanen ya, sementara kemah di Mina itu permanen, ada AC-nya juga. Dan juga sekarang ada karpetnya ya, tersedia dengan nyaman. Di Arafah, di Mina itu ada cateringnya, ada makanannya. Sementara di Musdalifah tidak ada, karena di Musdalifah kan hanya sebentar. Ini tawaf ya, ini kita mengetahui ini dulu ya, ibadah-ibadahnya. Ada tawaf rukun, yaitu tawaf ifadah tadi. Ada tawaf kudum, ini istilah untuk yang ifrad atau yang kiron tadi. Kalau di tamattu tidak ada. Ada tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan. Kalau kita mau meninggalkan Mekah, itu harus tawaf perpisahan dulu. Ada tawaf sunnah, kapanpun boleh. Nah, jenis-jenis tawaf tadi sudah kita sebutkan. Kemudian sa'i dari Safa ke Marwah. Tahallul dengan mencukur ya, kalau tadi setelah umroh kita tahallul, setelah kita melaksanakan haji, setelah lempar jumroh akobah, kita juga boleh tahallul, disebut tahallul awal. Kemudian tahallul yang kedua itu nanti setelah melakukan tawaf ifadah. Adapun dam itu adalah untuk tebusan tadi ya, bagi yang melanggar. Khusus untuk kita yang milih haji tamattu maupun haji kiron itu harus bayar dam ya, sebagai kompensasi atas pahala umroh yang kita dapatkan. Untuk yang haji ifrad itu tidak ada damnya. Jadi kalau yang mau ngirit itu biasanya orang pakai ifrad, tapi kan menunggu lama. Dari tahallul umroh kepada pelaksanaan Armina ya, tanggal 8 itu kan waktunya beberapa hari. Kalau dia melanggar kan sama saja ya, kalau melanggar bisa jadi batal ya, misalnya nggak tahan jima dengan istrinya kan akhirnya membatalkan sendiri, jadi resiko ya. Nah untuk batal haji, mengganti haji itu boleh bagi orang yang sudah haji. Kalau yang belum haji nggak boleh. Dulu pernah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menemukan ada seorang yang berkata, labbaika an syubrumah, ya Allah aku berhaji untuk syubrumah. Kata Rasulullah, siapa dia? Dijawab, dia saudaraku. Terus Rasulullah bertanya, atahujja li nafsika, apakah kamu sudah berhaji untuk dirimu sendiri? Jawabnya belum. Maka Nabi mengatakan, hajilah untuk dirimu sendiri dulu, baru kamu haji untuk syubrumah itu. Jadi niatnya harus kamu haji untuk dirimu dulu, baru untuk orang lain ya. Jangan haji untuk orang lain sebelum dirimu. Nah itulah batal haji. Kalau sekarang biasanya bisa menitip ya, biasanya paling murah itu 7,5 juta sampai 10 juta itu untuk haji badal. Baik, berikutnya untuk jamaah untuk haji umroh, haji wanita, mohon maaf ya. Haji wanita ini tentang kewajiban hajinya ini bukan hanya pria tapi juga wanita ya. Tapi dalam hal ini ada yang berpendapat, yaitu wanita harus disertai dengan mahramnya. Jadi ibadah haji wajib bagi wanita Islam yang merdeka, berakal sehat, dewasa, mampu, dan memenuhi syarat-syarat tertentu seperti harus ada mahramnya, yaitu suami atau laki-laki yang dilarang menikahinya. Pendapat lain membolehkan wanita pergi haji sendiri atau dengan wanita lain yang dipercaya, walaupun tidak ada mahramnya. Memang ada perbedaan pendapat ya. Adapun ketentuan khusus bagi wanita ini, dia menutup aurat seluruh tubuhnya dengan busana muslim kecuali muka dan pergelangan tangan tadi. Kemudian tidak dilarang menutup dengan kaos tangan, tidak mengeraskan suara ya, jadi harus supaya tidak menimbulkan fitnah. Tidak lari-lari kecil pada saat tawaf. Kemudian tidak disunatkan mengecup hajar aswad karena sangat
bahaya, sangat berdesakan. Tidak mencukur rambutnya ketika tahallul, tapi cukup ya minimal 3 helai saja. Sedangkan untuk wanita yang haid ataupun nifas ya, itu ya harus ditunda dulu ya. Semua rukun haji boleh dilakukan wanita dalam keadaan hadas besar atau haid maupun nifas, kecuali melaksanakan tawaf. Karena tawaf disyaratkan khusus, yaitu bersuci ya. Jadi pada saat tawaf, karena di sekitar Ka'bah harus bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Adapun untuk sa'i, ya sa'i itu boleh. Sa'i ini karena bukan areal masjid, maka boleh walaupun berhadas. Nah, ihram bagi wanita haid ataupun nifas tadi sudah disebutkan. Dulu Aisyah itu mens ya. Jadi saat haji itu sehingga beliau kan mengkodok umrohnya atau pelaksanaan tawafnya dikodok pada saat itu ya. Kemudian untuk rute haji, jadi rute haji ini pada langsung kita menuju ke Arafah tanggal 8 tadi, Minanya sudah di ini, kemudian langsung pada saat itu wukuf di Arafah. Arafah berada pada tanggal 9 tadi, di siang hari kita sampai menjelang maghrib. Di Arafah inilah tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pidato perpisahan khutbatul wada. Di sini juga terdapat Jabal Rahmah. Jadi bukit yang di situ adalah diyakini bukit bertemunya Adam dan Hawa, sehingga disebut Jabal Rahmah, Jabal kasih sayang. Di sana beliau memberikan pidato. Kemudian di sana juga diyakini tempat Jibril mengajari Nabi Ibrahim manasik haji, jaraknya dengan Masjidil Haram sekitar 22 km. Disinilah turunnya ayat di surat Al-Maidah ayat yang ketiga, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madinah. Jadi kita di sini dari zuhur sampai dengan maghrib. Kemudian sholatnya zuhur 4 rakaat, kemudian kita jamak dengan asar 4 rakaat, dijamak takdim tanpa qasar. Kemudian setelah maghrib kita langsung ke Musdalifah. Jamaknya nanti takhir maghrib dan isya, di sholat di waktu isya. Musdalifah adalah tempat transit ya, tempat mampir menjelang tengah malam untuk menuju kembali ke Mina dari Arafah. Dinamakan Musdalifah karena manusia mendatanginya pada permulaan malam, yaitu tengah malam, atau karena manusia meninggalkannya secara serentak, atau karena jaraknya dekat dengan Mina. Di sini jamaah haji bisa menggunakan kesempatan mengumpulkan kerikil untuk melempar di Mina. Jadi sudah kita sebutkan ya, tidak harus ya di Musdalifah ya, kita antri dulu, antri jemputan ya. Ya bisa sampai jam 10, jam 11 baru tiba di Musdalifah. Dulu belum ada tikarnya, sekarang sudah ada tikarnya, disediakan oleh panitia. Jadi di sana juga berdebu ya kalau nggak pakai tikar. Nah, kita sampai subuh di sana. Nah, setelah subuh baru kita menunggu jemputan untuk diangkut ke Mina. Itu tempat melontar jamarat. Kata jamak dari jumrah, yaitu ada jumratul ula, jumrah aqobah, dan jumrah wusta. Serta tempat mabit bermalam pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Jadi kita di Mina, kemudian pada waktu paginya ya kita mampir sebentar untuk naruh barang-barang di perkemahan, di maktab. Kemudian kita pada saat itu antara kemah dengan jamarat tadi sudah kita singgung ya, paling dekat itu 3 kilo. Kalau yang jamaah haji khusus ya hanya 1 kilo, bahkan setengah kilo ada. Itu lebih mahal harganya. Jadi kita setelah jumrah aqobah terus kita melakukan udhiyah, yaitu kita menyembelih dam tadi, terus kita tahallul awal. Nah, kita waktu itu boleh milih apakah ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah ataukah kembali ke kemah, itu boleh.
Kalau dulu saya kembali ke kemah ya, tidak melaksanakan tawaf dulu, nggak apa-apa, diakhirkan tawaf ifadahnya. Nah, disinilah Masjidil Haram, yaitu kalau pada saat selesai melaksanakan jumroh akobah, maka tawafnya disebut tawaf ifadah. Tawaf ifadah ini rukun. Setelah tawaf ifadah, maka dilakukan tahallul tsani. Kalau tahallul awal di Mina tadi, setelah lempar jumroh akobah, itu kita lepaskan baju ihram. Boleh segala sesuatu kecuali wanita. Kecuali bergaul dengan istri, nggak boleh dulu. Nah, kalau tahallul yang kedua setelah tawaf ifadah, kita tahallul, maka disebut tahallul yang kedua, boleh segala sesuatu termasuk wanita, itu boleh. Kemudian kita kembali ke Mina untuk mabit di sana tanggal 11, 12 sampai 13 itu sudah selesai tuntas semua pelaksanaan ibadah haji kita itu ya. Kalau ini pelaksanaan sa'i ya, mas'a ini ya, mas'a itu tempat sa'i dari awalnya. Ini Bukit Sofa, yaitu bukit kecil yang berjarak lebih kurang 130 meter saja sebelah selatan Masjidil Haram. Jadi antara Sofa dengan Ka'bah itu ini ada garis lurus yang ada lampu hijaunya. Itulah dengan rukun Hajar Aswad ini lurus. Sedangkan Marwah itu lurusnya dengan rukun Hijr Ismail di sini. Nah, untuk pada saat ya ini bukit inilah yang syariatnya dulu dijadikan tempat bermulanya sa'i. Jadi Siti Hajar mencari air, dimulainya di sini. Kemudian beliau berlari-lari sampai ke Marwah ya, dan disunahkan pada saat kita melewati ini ada lampu hijau. Ada lampu hijau, kita melakukan lari-lari kecil di sini. Kalau yang ini jalan kaki ya. Kalau saat lampu hijau kita lari-lari kecil. Nah, itu ya tidak panjang ya, barangkali cuman mungkin sekitar 50 meteran lah ya. Kemudian setelah itu jalan kaki lagi ya. Jadi jauhnya antara Sofa dengan Marwah kurang lebih setengah kilo atau tidak sampai ya, mungkin 400 meter ya, 394,5 ini. Nah, jangan dibayangkan Bukit Sofa itu tandus, enggak ya. Sekarang nyaman sekali di sana, tertutup, dan Mas'a itu ada lantai utama, lantai bawah juga ada, atasnya lagi adanya. Jadi kurang lebih 4 lantai, kita bisa memilih. Yang paling padat adalah lantai utama itu. Nah, lantai utama itu yang paling padat. Nah, kita di sini Marwah. Kita berakhir, ya kita berdoa di sini. Nah, sebentar kita istirahat juga sebentar, kemudian kita balik lagi. Nah, jadi untuk dari Sofa itu jalannya jalur kanan ini. Jalur kanan. Nah, Marwah ini jalur kiri. Di kanan kiri itu banyak minum air zam-zam ya. Jadi boleh istirahat sebentar, minum, lama-lama istirahatnya ya, sebentar saja. Jadi ini mulainya nanti putaran yang kedua jenisnya di sini. Selesai di sini ya sudah selesai, yaitu tahallul ya. Kalau kita selesai tawaf ifadah berarti di sini kita tahallul. Yang kedua, kalau selesai umroh berarti kita selesai untuk melaksanakan umroh untuk haji tamattu tadi ya. Ini ilustrasi untuk jamarot ya. Kalau dulu hanya satu lantai sehingga dulu menimbulkan keributan ya, penumpukan di saat jamarot. Kalau sekarang alhamdulillah mungkin kurang lebih sekitar 3 lantai. Kita bisa memilih ya untuk masuk ke jamarot ini ya. Kita masuk pada saat tanggal 10 itu kita lewati Ula dan Wusta, kita lewati. Ini contoh gambarnya ya. Jadi kalau pada saat kita tanggal 10 kita lewati Ula, kemudian Wusta kita lewati, kemudian yang kita lempar Aqobah saja. Setelah Aqobah tadi bisa ke Mekah, bisa kembali ke kemahnya. Bertolak belakang ya, kalau Mekah ke sana, kalau kembali ke kemah ya kembali. Jadi kalau mau niat ke Mekah langsung dari Jumroh Aqobah ini, jangan kembali lagi ke
ke kemah ya, karena lebih jauh. Kalau dari Aqabah ke Mekah itu kurang lebih jalan kaki sekitar 6 kilo. Nah, kita kembalinya. Pada tanggal 11-nya itu kita lempar. Mulainya perlu saya ingatkan ya, waktu lempar jumrah untuk hari kedua, maksudnya tanggal 11-nya ya, itu adalah dimulainya waktu zawal, yaitu setelah duhur. Tapi padat sekali biasanya kita dilarang suruh balik ke kemah. Kalau lempar sebelum duhur atau pagi itu jangan ya, itu tidak direkomendasikan ya. Bisa jadi tidak saya iman-iman sudah kita berangkat jauh-jauh, ternyata nggak sesuai sunnah kan. Tapi banyak jamaah haji yang habis subuh itu jalan-jalan mungkin seperti jogging lah ya. Jalan-jalan untuk kemana? Kemana Bu? Kemana Pak? Ke Jamarat lempar jumrah. Masya Allah ini baru sekali ya. Ini belum waktunya kalau sudah pergi ya. Jadi habis duhur, kalau mau longgar nanti habis maghrib nggak apa-apa, habis maghrib untuk hari itu ya, sampai tengah malam nggak apa-apa. Tapi kalau pagi habis duhur, pagi habis subuh itu untuk niat kapan? Kalau niat hari ini belum waktunya, kalau niat hari kemarin sudah lewat, jadi nggak ada sebenarnya ya habis subuh itu. Itu banyak ya jamaah haji yang seperti itu. Nah kemudian tentang ya ini ada beberapa istilah. Jadi dam ini adalah tadi ya, bisa dam nusuk ya, dam yang memang kita tujukan bukan untuk sanksi tapi dam ibadah untuk tamattu dan kiron. Kalau dam isa'ah itu dam yang karena kita melanggar tadi, melanggar wajib haji. Hajar Aswad ini adalah yaitu batu yang dulu diyakini batu ini dari surga, pernah dicuri oleh kaum Syiah ya, kurang lebih 20 atau 23 tahun tapi dikembalikan. Haji tadi sudah, ifrad tadi sudah kita singgung, niat melaksanakan haji saja. Haji kiron gabung antara haji dan umrah. Tamattu umrah dulu baru haji. Hari Arafah tanggal 9-nya, hari Nahar itu tanggal 10 Dzulhijjah. Hari Tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah. Hari Tasyrik tanggal 11, 12, 13. Hijri Ismail itu adalah tempat ini kamarnya Ismail yang setengah lingkaran itu ya. Dulu itu adalah bangunan Ka'bah, terus karena biaya renovasi dari orang Quraisy tidak cukup, maka akhirnya dibuat seperti itu. Tawaf Ifadhah itu rukun setelah melaksanakan jumrah Aqabah jadi ihram. Itu adalah niat untuk melaksanakan umrah atau haji. Itu adalah kemampuan jumrah dari melempar wah itu selimut Ka'bah. Itu diganti 1 tahun sekali biasanya ya pas hari Arafah itu. Diganti ya, jadi setiap tahun diganti. Kemudian bekas-bekasnya itu biasanya dibagikan kepada presiden, kepala negara kaum muslimin. Secara bergantian itu digilir. Jadi setiap tahun ganti. Kemudian mabit itu adalah menginap di Musdalifah ada, menginap di Mina juga ada. Manasik, ya biasanya manasik ini yang sering kita sebut ya, adalah segala amalan yang dohir dalam mengerjakan ibadah haji. Manasik haji ini tidak boleh ada yang ketinggalan dan kita wajib menyempurnakannya seperti perintah Allah. Jadi manasik itu sebenarnya bukan hanya untuk haji ya. Manasik itu rangkaian ibadah, tapi biasanya dinisbatkan kepada haji. Manasik puasa, manasik sholat sebenarnya ada, tapi tidak populer ya. Maqam Ibrahim tadi sudah kita sebutkan, kita ceritakan itu dalam kurungannya itu, terus itu jejak kakinya Nabi Ibrahim sudah ada menempel di situ. Mikot itu adalah tapal batas makan, adalah tempat. Ini tapal batas waktu. Nafar itu adalah rombongan ya, secara bahasanya rombongan, sedangkan istilah adalah pada saat kita meninggalkan hari Tasyrik di Mina. Ada yang mengambil nafar awal tanggal 12 check out dari Mina, ada yang nafar tani tanggal 13-nya baru check out dari Mina. Kemudian rukun haji sudah kita sebutkan ya, sebuah amalan yang harus kita lakukan, tidak boleh kita tinggal, tidak bisa diganti dengan dam. Sa'i juga sudah, tahallul juga sudah, terowongan ya dari tempat kita menginap maktab di Mina ke Jamarat itu ada terowongannya. Kalau dulu kan berdesakan ya, tahun 86 kalau nggak salah sampai banyak korban karena antara pulang pergi itu satu terowongan. Nah, sekarang dibedakan, tidak boleh lintas, nanti dicegat sama polisi. Tawaf juga sudah. Talbiyah tadi sudah kita praktekkan, yaitu setelah kita tawaf, setelah kita mohon maaf ihram ya, niat itu talbiyah.
Jadi pada saat tawaf tidak boleh menyampaikan talbiyah. Jadi kalau manasik yang biasa anak-anak TK, saat tawaf dengan talbiyah itu tidak benar ya. Umroh wukuf Zam ya. Zam-zam ini ada sumbernya di Multazam ya, di dekat Ka'bah. Di kumpulan doa. Nah, sebentar ke visualisasi sebelum itu, coba kita lihat gelombang ya, gelombang haji. Kalau gelombang pertama dari Indonesia, nah, gelombang jemaah haji Indonesia yang pertama berangkat dari tanah air menuju Bandar Udara King Abdul Aziz International Airport di Jeddah, Arab Saudi. Setelah beristirahat, seluruh jemaah haji bersiap menuju Madinah untuk berziarah ke tempat-tempat bersejarah seperti antara lain makam Rasulullah SAW dan melaksanakan sholat 40 waktu atau arba'in di Masjid Nabawi selama lebih kurang 8 hari. Setelah itu, seluruh jemaah gelombang pertama menuju Makkah untuk melaksanakan umrah dan haji setelah terlebih dahulu mampir di Bir Ali untuk berihram. Selanjutnya, jemaah haji menuju Arafah untuk wukuf, mabit di Muzdalifah, melontar jamarat di Mina, dan kembali ke Makkah untuk melaksanakan tawaf wada. Setelah seluruh amalan ibadah umrah dan haji dilaksanakan dengan tertib, jamaah haji kembali menuju tanah air dari Bandar Udara King Abdul Aziz di Jeddah. Nah, itu gelombang pertama, Indonesia, kemudian Madinah, dan Mekah. Nah, kemudian jamaah haji gelombang kedua, itu menuju... Jemaah haji Indonesia gelombang kedua berangkat dari tanah air menuju Bandar Udara King Abdul Aziz di Jeddah. Setelah beristirahat, jemaah haji bisa berihram bagi yang belum melaksanakan ihram dan bersiap melaksanakan umrah dan haji ke Mekah. Setelah melaksanakan seluruh amalan haji di Mekah, Arafah, Muzdalifah, Mina, dan kembali ke Mekah untuk tawaf wada, seluruh jemaah haji gelombang kedua melaksanakan ziarah Madinah seperti yang dilakukan oleh jemaah haji gelombang pertama. Seluruh jemaah haji kembali ke tanah air setelah ziarah Madinah lebih kurang 8 hari. Nah, biasanya karena bandara di Madinah sudah bisa dipakai beberapa tahun ini, sehingga dari Madinah tidak harus kembali ke Jeddah, tapi bisa berangkat pulang ke Indonesia itu dari bandara di Madinah. Baik, berikutnya tentang visualisasi. Ini cukup panjang, jadi mohon diperhatikan. Ini videonya. Setelah berihram di miqat yang telah ditentukan, hal yang pertama kali dilakukan oleh jemaah haji adalah melaksanakan ibadah umroh. Ibadah umroh yaitu tawaf, sa'i, dan diakhiri dengan memotong rambut atau bercukur, serta dilaksanakan dengan tertib. Ibadah umroh bisa tergolong wajib jika umroh tersebut baru pertama kali dilaksanakan. Hal ini disebut juga dengan umratul Islam. Sedangkan ibadah umroh sunat ialah umroh yang dilaksanakan untuk yang kedua kali dan seterusnya, dan bukan karena nazar. Sa'i atau berjalan dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali dilaksanakan setelah melakukan ibadah tawaf dan memanjatkan doa untuk memulai ibadah sa'i. Jika keadaan memungkinkan, sebaiknya naik ke atas Bukit Safa atau Bukit Marwah. Tetapi apabila sulit, maka cukup sampai di kaki bukit saja. Dianjurkan juga untuk mengangkat kedua tangan untuk berdoa sambil menghadap Ka'bah. Setelah sampai di tanda hijau, jemaah haji pria disunatkan untuk berlari-lari kecil. Hal ini tidak perlu dilakukan oleh jemaah haji wanita. Tangannya bisa kita lihat di bawah ini.
masih sederhana, sekarang sudah ada renovasi. Sebenarnya saat pada tanggal 8 Dzulhijjah, jemaah haji mulai bergerak menuju ke Arafah untuk melaksanakan wukuf. Keterangannya bisa dilihat di bawah itu, wukuf di Jabal Rahmah. Setelah melaksanakan sholat maghrib dan isya berjamaah dengan jamak takdim, pada tanggal 10 Dzulhijjah, jamaah haji berangkat menuju Muzdalifah. Ada yang jalan kaki, ya, ada yang naik bis. Kalau jalan kaki ya mungkin sekitar 5 kiloan lah. Sungguh perjalanan yang sangat mengharukan dan sangat menggetarkan perasaan setiap jemaah haji. Di saat mabit di Muzdalifah inilah kesempatan jemaah haji untuk dapat mengumpulkan kerikil minimal sebanyak 7 butir yang akan dipergunakan untuk melontar jumrah di Mina. Jemaah haji baru boleh meninggalkan tapal batas akhir Muzdalifah apabila telah selesai mabit atau lewat tengah malam. Pada tanggal 10 Dzulhijjah, seluruh jemaah haji berada di Mina dan melontar jumrah Aqabah. Waktu afdal melontar adalah setelah terbit matahari, sedangkan waktu ikhtiar untuk melontar adalah siang hari sampai terbenam matahari atau ghurub. Sedangkan waktu jawas untuk melontar adalah sejak terbit fajar dan pada malam hari hingga terbit fajar awal hari tasyrik malam sampai terbit fajar tanggal 11 Dzulhijjah. Melontar jumrah pada hari-hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Waktu afdol adalah ba'da Syawal dan waktu ikhtiar sore hari sampai malam. Sedangkan waktu jawas atau diperbolehkan yaitu selain waktu afdol dan ikhtiar dimulai dari terbit fajar hari bersangkutan. Melontar ketika jumrah harus tertib, mulai dari ula, wusta, dan akad. Apabila tidak tertib, maka harus diulang dari awal. Melontar jumrah tidak boleh diwakilkan, kecuali karena uzur, baik karena sakit atau karena labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka. Untuk pelaksanaan ini disiapkan kertas masing-masing kira-kira. Jadi tadi kan sampai, kalau visualisasinya tadi mohon maaf ya belum sampai tuntas karena itu tadi sampai lempar jumroh ya. Jadi setelah lempar jumroh itu tadi sudah kita sebutkan tawaf ifadah kemudian tahalul. Baik, kita mulai. Saatnya menguji hidayah. Ingat Anda semuanya, jika sudah siap dan berani klik tombol di bawah ini. Nah, disiapkan. Nanti kita jawabnya boleh juga santri-santriwati boleh ya disiapkan alat tulisnya bagi yang nilainya tertinggi dan nanti dikasih ini. Dikasih nama, kertasnya disiapkan, kertasnya masing-masing di lampiran, terus dikumpulkan ke Ustadz yang mendampingi di situ ya. Jadi disiapkan, terus dikasih jawaban masing-masing, ditulis nama masing-masing. Mulai, bismillahirrahmanirrahim. Nah, pertanyaannya,
keadaan seseorang yang sudah bebas atau halal dari ihramnya karena telah menyelesaikan amalan-amalan hajinya disebut, monggo silahkan panjenengan milih yang mana, ditulis di kertasnya masing-masing. Bagi anak-anakku sekalian juga sama, ditulis apakah orang yang bebas setelah ihram itu disebut ihram, ataukah disebut muhrim, disebut toharo, tahallul atau sa'i. Nah, monggo ya. Kalau kita jawab salah, itu nanti ya dapat nilai. Suruh ngulang ya. Nah, monggo kira-kira milih yang mana. Nah, kalau kita jawab benar, sudah ya. Kalau tidak benar, jawaban situ. Keadaan seseorang setelah bebas dari ihramnya karena telah menyelesaikan amalan haji disebut tahallul. Baik, pertanyaan kedua. Keadaan seseorang yang telah melakukan 3 perbuatan, yaitu melempar atau melontar jumroh aqobah, kemudian bercukur, tawaf ifadah beserta sa'i, maka orang tersebut dapat digolongkan kepada orang yang sudah dalam keadaan A, tahallul awal, B, tahallul tsani, C, toharo, D, tarbiyah, E, miqat. Monggo dipikir-pikir dulu, dari keterangan sudah saya sebutkan tadi. Ya. Jadi nomor 1 tadi jawabannya tahallul siapa tadi? D. Oh, D. Nomor 1 D. Nomor 2, monggo silakan menjawab yang mana? Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, monggo dijawab yang mana supaya cepat. Nah, B ya, tahallul tsani. Jadi boleh segala sesuatu termasuk wanita tadi ya. Pertanyaan ketiga. Nanti saya diktikan ulang, dikoreksi ya, ditulis di kertasnya masing-masing. Apakah larangan yang masih berlaku bagi jamaah haji yang sudah tahallul awal? A, mencukur rambut, B, memotong kuku, C, memakai wangi-wangian, D, memakai pakaian biasa, E, bersetubuh jima. Silahkan dipilih yang mana yang cocok ya. Nah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang dilarang adalah jawabannya E ya, yang tidak boleh. Segala sesuatu boleh, pakaiannya tadi ganti pakaian biasa boleh, yang tidak boleh bersetubuh. Wanita maksudnya tadi istrinya. Pertanyaan keempat. Mengalirkan darah menyembelih ternak yaitu kambing, unta atau sapi dalam rangka memenuhi ketentuan manasik haji disebut apa? A, ihram, B, sa'i, C, dam, E, tahallul, E, tawaf. Gampang ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini adalah jawabannya C. Jadi disebut dam ya. Dam tadi dam manasik atau dam nusuk ataupun dam isa'ah tadi. Pertanyaan kelima. Oh, saya sudah singgung tadi. Dam yang dikenakan bukan karena melakukan kesalahan bagi yang mengerjakan haji tamattu ataupun qiran disebut A, dam nusuk, B, muhrim, C, dam isa'ah, D, tahallul, E, sa'i. Mudah ya?
1, 2, 3, 4, 5. Monggo, silakan dipilih yang mana? Pertanyaannya nomor 5, jawabannya A. Selain itu berarti salah. Nomor 6. Pada nafar awal keberangkatan jamaah haji meninggalkan Mina jatuh pada tanggal berapa? A. 10 Dzulhijjah, B. 11 Dzulhijjah, C. 12 Dzulhijjah, D. 13 Dzulhijjah, E. 14 Dzulhijjah. Monggo, ini nafar awal ya, check out pertama kalau yang sudah mau buru-buru pulang ya. Nafar awal ngambilnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini jawabannya. Ini adalah C. Pertanyaan ke-7. Pada nafar tsani, jamaah haji bermalam di Mina selama berapa? Nafar tsani ya, check out yang kedua. Pada saat dia nafar tsani ngambilnya, maka bermalamnya di Mina tanggal berapa malam? Nah, berapa malam ini tinggal kita hitung ya. Coba berapa malam? Nah, jawabannya adalah C. Pertanyaan ke-8. Bermalam di Mina pada hari-hari tasyrik dikenal juga dengan istilah A. Ma'bud, B. Nafar, C. Wukuf, D. Mabit, E. Melontar. Nah, saya kira gampang ya. Jawabannya gampang ini. Bermalam di Mina yaitu E. Nomor 9. Rangkaian ibadah tawaf dan sa'i dilaksanakan di sekitar Mas'aril Haram, Madinah, Dzulhulaifah, Mina, Masjidil Haram. Nah, ini gampang lagi ya. Nomor 9, 1, 2, 3, 4, 5. Ini tidak boleh ya. Jadi di sekitar Masjidil Haram. Pertanyaan ke-10. Letak mikot makani jamaah haji Indonesia gelombang pertama yang datang dari Madinah adalah A. Qarnul Manazil, B. Juhfa, C. Bir Ali, D. Yalamlam, E. Zatu Irqin. Ini gelombang pertama ya, yang seperti penduduk Madinah tadi. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi jawabannya adalah C. Jawabannya C. Baik ya. Pertanyaan ke-11. Tawaf ialah mengelilingi Ka'bah 7 kali yang diawali dan diakhiri pada arah sejajar dengan A. Hijr Ismail, B. Hajar Aswad, C. Sumur Zamzam, D. Makam Ibrahim, E. Pintu Ka'bah. Apa? Ya, tadi sudah kita berikan keterangannya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Hajar Aswad. Masih semangat? Nah, semangat ya, supaya kita bisa naik onta seperti orang itu ya. Bagus ya, jawabannya lanjutkan. Nomor 12. Rangkaian amalan yang harus dilakukan dalam ibadah haji dan tidak dapat diganti dengan yang lainnya walaupun dengan dam, dan jika ditinggalkan maka tidak sah hajinya, dinamakan A. Wajib haji, B. Rukun haji, C. Miqat, D. Syar'i, E. Tasrik. Yang tidak boleh diganti dengan dam. 1, 2, 3, 4, 5. Apa kira-kira? Nah, inilah ya. Nomor 12
12, jawabannya tadi salah ya, jawabannya nomor 12 itu ini salah ini ya. Jadi hari Arafah jatuh pada tanggal 9 itu nomor 13. Tadi nomor 12 jawabannya apa deh? A, B? B ya, B rukun haji ya. Kemudian ini kita coba mungkin bonus ya, jawaban nomor 13 yaitu A. Nah ini nggak usah. Nomor 14 ini. Islam balik akil merdeka dan istiqomah adalah wajib haji, rukun haji, syarat haji, rukun yamani, rukun syar'i. Mana kira-kira? 1, 2, 3, 4, 5 ya, supaya cepat adalah C. Nomor 14 C, syarat haji. Kata suara yang sudah bebas halal ini sudah kembali tadi ya, disebut ta'allul. Nah, D. Ya, sudah saya kira cukup. Nah, ini karena muter terus ya. Baik, inilah sama sekalian, saya kira cukup untuk pertemuan kita pada kali ini. Monggo silakan nanti di chat juga boleh. Saya bacakan ya hasilnya. Nomor 1 sampai 14, nomor 13 tadi kayaknya bonus. Nomor 1 jawabannya benar D, dilihat lagi. Nomor 2 jawabannya B. Nomor 3 E. 4 C. 5 A. 6 C. 7 C. 8 D. 9 E. 10 C. 11 B. 12 B. 14 C. Monggo. Bagi yang benar semua, alhamdulillah. Bagi yang salah semua, innalillah. Ya, itulah sedikit belajar pada kali ini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga kita semuanya ditakdirkan Allah Ta'ala bisa berangkat ke Tanah Suci, apakah untuk ziarah umrah ataupun ibadah haji ya. Mohon maaf atas segala kekhilafan, saya kembalikan ke moderator. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma fiqh ila aqmatarик wal hadi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.